Saya sebelumnya ingin menyapa dulu, ini juga udah hadir Prof. Sukoso dari tadinya ini Kepala Badan BPJPH. Pak Sukoso, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Prof. Sukoso, tadi chatting saya lihat. Ada Pak? Sore Pak Sukoso. Oke, baru join, meski belum siap kali ya. Oke, saya coba menyapa dulu sebentar satu. Uni Amy Johansson, apakah sudah ada? Uni Amy, kayaknya nggak ada. Baik, teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Jadi caranya boleh raise hand atau chatting di Zoom chat ya. Jadi ditujukan ke siapa. Silakan teman-teman kalau mau ada pertanyaan nanti berdasarkan urutan ya. Saya siapa yang dulu raise hand itu yang kita coba minta untuk. Nah, sekarang udah ada Pak Irwan Skolate ya. Silakan Pak Irwan, mempersingkat waktu. Bisa dibuka suaranya Pak? Sebentar saya buka dulu. Sekarang udah bisa dibuka Pak? Suaranya? Udah, okay. Ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih buat ini. Ya, saya melihat materi tadi sangat bagus. Ya, tapi ya, sebenarnya kita ini punya semangat besar juga mungkin mengikuti jejak ibu-ibu itu. Tapi karena kita mulai UKM dari kecil, ya, mungkin banyak ya memang yang tidak kami pahami ya. Tapi kita punya produk pengolahan kakao. Dari biji kakao ada makanan, ada minuman. Yang usaha kita sudah 10 tahun ya. Cuman kalau kita bicara kirim ke Qatar, saya tertarik di kafe-kafe itu karena di sini juga kita banyak pasarkan produk kita untuk bahan-bahan menu di kafe. Di Aceh juga ada ke Jakarta itu untuk minuman kopi. Nah ini mungkin kalau kita ingin berdiskusi selanjutnya atau mungkin gimana caranya Pak, bisa nggak kalau kita misalnya minta nomor Ibu Baby ya atau Bu Kartini, mungkin kita bisa diskusi lanjut. Memang saya tertarik sekali mana yang dengan melihat presentasi tadi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, itu kita ada WA grupnya ya sama Telegram ya. Jadi nanti kalau ada ini bisa saling berdiskusi di situ. Jadi bisa berkomunikasi. Nah, ini Pak Sukoso sudah ada. Kayaknya mungkin saya minta Pak Sukoso dulu nih tentang industri halal nih Pak. Kita bicara tentang Dubai dan Qatar. Nah, program-program yang mungkin bisa untuk memberikan informasi kepada teman-teman UMKM ini tentang industri halal ini seperti apa Pak? Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Silakan Pak. Ya. Terima kasih nih Pak Yud, Pak Edi Kanevo, Pak Joni Sinaga. Wah, dengan senang hati sekali saya. Intinya sih begini Pak, kalau kota ada permintaan kita itu tinggi. Jangankan untuk melayani hal yang sifatnya contoh program pemerintah itu kan menghendaki supaya urusan haji dan umroh itu cateringnya dipenuhi oleh kebutuhan kita. Tapi kenyataannya terkadang satu yang sampai di tangan kami gitu ya. Pertama itu ini tentunya membangun komunikasi ini penting ya. Kalau saya merasa bahwa apapun ya sisi misalnya dari pemerintahan tentu harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan UMKM. Dan saya pikir apa yang digagas oleh Kadin dalam hal ini Pak Edi Kanevo, Pak Ayud ini baik sekali ya. Karena apa? Karena ini akan memberikan improvement. Jadi bagaimana kita memperbaiki gitu ya. Terkadang benar keluhannya alur-alur birokrasi terkadang menjadi hal yang agak lambat begitu. Ya saya harus menjelaskan kalau BPJPH itu memang sesuai undang-undang sebagai lembaga pemberi sertifikasi halal. Tetapi ternyata pun ketika kita menjalankan ini prosesnya masih butuh waktu. Kenapa? Satu, status BPJPH sebagai BLU sendiri juga belum 100% bekerja dengan optimal. Sehingga
urusan tarif saja kita belum bisa menyelesaikan. Ini sebagai contoh. Jadi banyak hal yang bisa dilalui, terutama mengembangkan bisnis to bisnis. Jadi banyak teman-teman akhirnya memang melakukan B2B. Dan saya pikir ini pasti teman-teman Kadin sangat paham dengan pemahaman B2B ini ya, jadi bisnis to bisnis. Namun tentunya harus ada semacam perlindungan ya kepada pelaku bisnis itu. Jangan sampai ini terutama terkait dengan halal itu ya, jangan sampai mereka ketika dia sudah memenuhi semuanya ditolak, atau ketika produknya masuk justru menghadapi contohnya ya mungkin ini dalam tataran persaingan ya, itu salah satunya sehingga saya mengatakan harus ada yang memediasi ini. Maka saya bersama teman-teman memang sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara begitu. Jadi intinya itu Pak Yud. Jadi kami sangat senang tadi terlepas dari apapun memang agak terlambat masuk, tapi saya sempat mendengarkan apa yang diuraikan sukses story dari teman-teman, dan saya juga masuk ke WA grupnya Pak Joni Sinaga ya, rame juga sih gitu ya. Pengen cepet gitu, tapi ya kita harus koreksi juga dari sisi birokrasi kita ya, bahwa kadang ada hambatan-hambatan. Saya melihat begini, contoh, kami sudah selesai ini bicara dengan Kementerian Luar Negeri terkait perjanjian G2G dengan suatu negara. Tapi akhirnya kami harus menyetop dulu. Kenapa? Karena dari satu kementerian bilang begini, Pak, kami ini sudah memberikan ke mereka, negara ini, keistimewaan, tapi keinginan kami tidak pernah direalisir oleh mereka. Nah inilah, jadi kadang hal yang semacam itu kan, mohon maaf, kalau sudah bicara pemerintahan kan bicara hal yang sifatnya politik lah, nggak lepas dari itu. Tapi kalau kita frame-nya hanya bisnis, mungkin bisnis to bisnis bisa terselesaikan. Tapi kan ada faktor X lainnya, yang itu mungkin kalau saya selalu menjelaskan begini, tujuannya baik, tetapi kita nggak bisa loh ini, karena memang ada hambatan yang sifatnya itu karena hubungan antar negara, dan itu harus ya saya tidak vulgar aja menjelaskan, memang karena memang ada sesuatu hal, termasuk kami. Ya, saya sampaikan bahwa ini kepada rekan-rekan yang hadir sekarang ini, sertifikasi halal itu menjadi wajib hukumnya, karena ini pesan undang-undang. Ya, di Indonesia kalau mau menjual makanan, minuman, dan produk yang terkait dengan uraian di pasal 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu wajib bersertifikat halal. Nah, karena itu saya terima kasih sekali sempat menandatangani MOU dengan Pak Edi Kanepo. Ini ya, artinya ya saya secara pribadi sangat senang, artinya mendorong semuanya apa yang digagas oleh Pak dari Kementerian Perdagangan, mohon maaf tadi dari Kementerian Perdagangan, satu desa satu yang melakukan ekspor itu luar biasa bagus. Kami lagi mapping ini Pak. Mudah-mudahan ini ya dengan komunikasi macam begini, dan saya menyampaikan ini, saya berharap Kadin menjadi mitra kami untuk program yang memang ini langsung di atas meja saya. Akhirnya saya kendalikan ini. Tapi tentunya tinggal persetujuan kementerian. Kalau kementerian ini setuju, oke, dan sebagainya, saya akan sering berkunjung kepada Kadin untuk bertanya-tanya begitu, atau diskusi. Itu mungkin Pak ya. Makasih Pak Ayu. Yeah. Mantap Prof, mantap Prof. Baik, Prof Sukoso, terima kasih banyak masukannya hari ini. Nah, tadi masalah perizinan, nah ini juga kita juga sedikit sampaikan Pak. Jadi sebelumnya kita sudah beberapa minggu yang lalu tuh, mungkin Bu Emma, Direktur BPOM-nya tuh ada nggak ya? Jadi kita membuat acara penyuluhan untuk keamanan pangan tuh Pak, PKP namanya. Nah, sementara anggota kita kan di seluruh Indonesia. Ternyata di peraturannya itu yang bisa mengeluarkan dari dinas kesehatan masing-masing gitu. Jadi ada kewenangan di tingkat masing-masing daerah. Sementara di daerah itu nggak tahu kapan dia mengadakan penyuluhan PKP itu. Penyuluhan PKP itu diperlukan PKP sertifikatnya untuk mengurus izin PIRT loh. Belum MD, belum BPOM yang MD. Itu aja sudah jadi kendala. Makanya saya bilang bisa nggak itu yang kita lakukan itu misalnya biar berlaku seluruh Indonesia. Jadi teman-teman UMKM kita ini kan ada di seluruh Indonesia Pak. Jadi itu harusnya kan sama standarnya itu, standar
keamanan pangan itu kan sama di seluruh Indonesia. Saya pikir kenapa kok nggak bisa berlaku itu. Jadi kita bikin harus terpaksa bikinnya berdasarkan dinas masing-masing. Maksudnya Sudin kesehatan masing-masing daerah. Kenapa nggak bisa di globalkan kayak kita ngadain, begitu kita ngadain kan langsung banyak pesertanya. Jadi bisa nggak menunggu dari daerah masing-masing. Kalau nunggu di daerahnya kadang-kadang informasinya nggak tahu kapan diadakan. Nah itu jadi kendala juga. Mungkin Pak Joni mungkin bisa mendorong sedikit. Makanya kemarin saya tanya dengan Ibu Emma, kebetulan Ibu Emma ini yang jadi pembicara kita pada saat itu penyuluhan untuk keamanan pangan dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku pangan olahan. Nah itu dia bilang itu nggak bisa Pak, itu tetap harus dari dinas masing-masing. Nah itu kan mempersulit kita juga. Kita mau mengadakan terobosan karena itu sulit, nggak bisa ya kita adakanlah webinar ini misalnya kemarin itu penyuluhan, sebelumnya penyuluhan untuk PKRT, Alkes, skala kesehatan itu bisa, cuman memang berlakunya cuman di tingkat DKI aja Pak. Jadi memang di masing-masing dinkes itu punya kewenangan masing-masing. Nah, apakah nggak bisa dipangkas itu bisa berlaku nasional gitu. Jadi teman-teman kita yang cuman mungkin di satu daerah cuman 2 atau 5 orang bisa ikut. Jadi dia bisa memproses izin PIRT-nya gitu loh. Tapi kalau dia menunggu kapan, katanya kadang-kadang setahun cuma berapa kali, ya nggak tahu itu karena anggaran atau bagaimana, saya juga nggak mengerti. Tapi kan kita mempercepat dalam kondisi seperti ini kan mempercepat masalah perizinan itu untuk teman-teman bisa lebih luas kan dia memasarkan produknya. Mungkin itu Pak Joni yang mungkin perlu disampaikan mungkin ke pemerintah bagaimana caranya supaya masalah-masalah perizinan itu dipermudah. Jadi maksudnya janganlah dilimpahkan lagi di masing-masing. Jadi masing-masing dinas provinsi itu punya kewenangan masing-masing. Nah itu kadang-kadang bisa berbeda-beda tuh penerapannya. Itu yang menjadi bingung dari teman-teman UMKM. Mungkin itu Pak yang sedikit yang saya sampaikan masalah kemarin kita mengadakan webinar. Jadi saya belum tindak lanjut lagi dengan BPOM masalah perizinan untuk UMKM karena terbentur masalah kewenangan di masing-masing provinsi itu Pak. Itu yang saya coba lagi bingung juga itu mengatasi masalahnya bagaimana. Sementara teman-teman kita di seluruh Indonesia kan pengennya sih sudah ikut ini bisa dapat sertifikat dan bisa langsung mengurus itunya ke PTSP masing-masing. Itu Pak Joni. Terima kasih Pak. Kalau bisa di Iya Pak, setuju sekali Pak Ayud, dan itu saya kira poin penting bila perlu nanti kita adakan pertemuan dengan Badan POM ya, dengan beberapa daerah supaya langsung dituntaskan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ayud. Kadang-kadang UMKM itu mengajukan permohonan pun sudah harus memberikan waktu dan perhatian tersendiri. Itu yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman dari Badan POM-nya yang proaktif, istilah Pak Jokowi-nya belusukan ke UMKM-nya untuk membantu, itu akan memudahkan. Bila perlu, mereka sudah siapkan contoh surat permohonan dari UMKM-nya, langsung datang, kalau memang itu harus ada, Bu, Pak, boleh nggak ditandatangani di sini nih? Kami sudah siapkan nih konsep surat dari Anda ke kami supaya ada dasar kalau memang itu diperlukan gitu. Tetapi hal seperti itu akan membuat lonjakan ekspor kita yang luar biasa nantinya. Daripada hanya nunggu permohonan, ya membuat permohonan pun belum tentu semuanya bisa karena udah sibuk untuk menghasilkan atau di dalam produksinya gitu. Nanti kalau misalnya Pak Ayud setuju, kita coba buat pertemuan atau webinar dengan mengundang orang POM walaupun saat ini kelihatannya masih sibuk dengan vaksin, tetapi setelah Lebaran ini mudah-mudahan mereka bisa, dan saya barusan dihubungi dari kantor, saya sampaikan nih Pak Ayud, kita di pemerintahan itu jangan sibuk dengan urusan birokrasi di dalam sendiri gitu. Kita harus bisa menunjukkan ke masyarakat bahwa manfaatnya itu ada dan dirasakan langsung seperti UMKM ini, teman-teman dari Kementerian Perdagangan juga
ya harus mau turun ke lapangan bagaimana caranya untuk membantu pengusaha itu di semua bidang supaya makin maju. Nanti kalau sudah maju, kalau misalnya ekspor kita bisa 700 miliar dolar per tahun, atau mendekati Tiongkok 2.400 miliar dolar per tahun, penerimaan negara dari pajak pasti akan meningkat luar biasa. Tapi ini yang Pak Ayub mungkin belum disadari semua oleh teman-teman, terutama di pemerintahan, bahkan sampai ada pengusaha yang bilang, tadi udah disampaikan sih oleh Prof. Sukoso, bahwa satu kementerian sudah setuju, tapi kementerian lain nggak setuju dan lain sebagainya. Harusnya berlomba-lomba, semua kementerian, lembaga itu memikirkan apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa dilakukan kementerian atau lembaga kita supaya UMKM ini makin maju. Harusnya seperti itu. Dan kalau itu bisa, ya nggak mustahil bahwa kita nanti bisa menjadi eksportir nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Bila perlu di Asia dan seterusnya. Begitu Pak Ayud, setuju dengan pandangannya? Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin di arrange buat duduk bareng semua stakeholder gitu, kayak Pak Sukoso, Pak Joni, iya, dari BPOM, dari Kadin. Jadi kita duduk bareng, kita ngobrol dari hati ke hati. Jadi UMKM-nya jadi jangan cuma sebagai apa namanya itu. Betul. Nah, UMKM-nya harus ikut menyampaikan suara. Betul, jangan Pak. Kalau selama ini kan seolah-olah aturan itu dibuat oleh pemerintah dan harus dilakukan, harus diterapkan oleh UMKM-nya gitu. Padahal seharusnya kalau dengan diskusi tadi, konsultasi tadi, pelaksananya pun akan lebih mudah. Iya, benar. Setuju, Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ini sudah ada yang nanya lagi. Ibu Elsie Media Fitri, silakan Ibu Elsie. Ibu Elsie Media Fitri, sudah raise hand. Ibu Elsie, silakan. Silakan Bu, masih di mute. Halo semuanya. Waalaikumsalam, silakan Bu. Dari mana? Sebelumnya perkenalkan Pak Ayud, saya Elsie Media Fitri. Kemarin saya sempat menghubungin Pak Ayud beberapa kali agar ikut tergabung ke workshop ini di dalam rangka ngabuburit UMKM. Nah sebelumnya saya pernah ikut di kegiatan ngabuburit yang peluang pasar di Belanda ya Pak ya. Kemudian setelah itu saya mendaftar lagi ke sini. Nah tujuannya itu sebenarnya kami ingin tahu juga apa sih sebenarnya selama ini menjadi kendala dari UMKM yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya perkenalkan Pak Ayud, saya juga perwakilan dari Kementerian Desa, tepatnya di Fasilitas Pengembangan Strategi Pemasaran. Nah, menarik sekali pada pertemuan ini, tadi banyak banget menyinggung bahwasannya pemerintah itu kurang cepat tanggap lah istilahnya itu. Nah mungkin nanti bisa untuk duduknya kita dipertemukan antara Kadin, kemudian dengan UMKM dan yang lainnya. Nah kemudian untuk menanggapi pemaparan dari Bapak Joni, ya kalau tidak salah tadi Pak Joni Sinaga. Assalamualaikum Bapak. Maaf Pak, belum bisa buka masker di sini karena masih di dalam. Waalaikumsalam. Saya buka masker sebentar saja ya Bapak. Siap. Biar bisa melihat. Makasih Bu Elsie. Iya Bapak, salam kenal. Nah, tadi kami mendengar menyinggung terkait birokrasi dan perlunya pemerintah mencari UMKM yang ada di Indonesia untuk kemudian dikumpulkan dan kemudian dicari solusinya. Di program di kementerian sendiri, Bapak sebenarnya kita telah bekerja dari desa ke desa, terutama desa tertinggal ya. Kita udah mencari UMKM agar yang mana mereka bergerak di kegiatan jual produk
agar mereka terhubung dengan kita tentunya, dan agar Kementerian Desa sendiri dapat membantu produk itu go internasional gitu atau go global. Nah, oleh karena itu sebenarnya Pak Ayud, besar sih harapan kami nantinya dapat duduk bersama sama Pak Ayud juga, sama Pak Joni Sinaga juga untuk membahas hal ini seperti itu. Bu Elis dari mana tadi Bu Elsi? Sorry. Kementerian Desa, Pak. Ya, bagaimana Bapak? Oh, Kementerian Desa ya, betul. Iya Bapak, saya di Kementerian Desa, kebetulan di Fasilitas Pengembangan Strategi Pemasaran Bapak. Nah, oleh karena itu, menurut saya sangat penting kita bersinergi agar UMKM Indonesia. Karena kita dengan Pak Ayud sudah kerjasama dengan Menteri Koperasi, dan kalau dengan desa lagi lebih bagus lagi nih. Setuju Bu Elsi? Ya, kalau begitu, ada nomornya Bu Elsi nanti ya. Kalau ada nomor Bu Elsi di chatnya nanti biar kita bisa berhubungan ya. Iya. Itu saja Pak Ayud mungkin dapat saya sampaikan kepada teman-teman juga, kepada Pak Joni Sinaga juga. Ya, mudah-mudahan kita dapat duduk bersama nantinya membahas ini, menjadikan solusi kepada teman-teman UMKM lainnya. Baik. Terima kasih Bu, siap. Ya, Baik. besar ya Bapak. Ya. Boleh Bu, nomor saya udah ada di apa namanya? Ya Pak Ayud, ya. Iya Pak Ayud. Mudah-mudahan nanti kita bisa dengan Kemendes juga kebetulan saya juga ini loh Bu. Saya tuh ketua Posyantek Kecamatan Tanah Abang. Jadi ada hubungannya dengan Kemendes tuh. Iya. Jadi saya perkenalkan diri dulu Bu. Saya ini juga ketua komite tetap pelatihan dan pengembangan UMKM naik kelas di KAD Indonesia. Dan saya juga adalah founder dari workshop Wirausaha UKM, itu adalah salah satu penggerak OKOC Indonesia. Dan di OKOC Indonesia saya adalah ada di divisi diklatnya. Dan tadi juga di pemerintahan itu kalau di struktur itu tadi saya di Posyantek, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna bagi teman-teman UMKM ya. Jadi ada di situ. Jadi kita berusaha semampu kita Bu, memfasilitasi, mencari solusi bagaimana kita bisa memajukan UMKM naik kelas. Soalnya dari dulu kita UMKM tuh seperti itu aja Bu, nggak pernah ada kemajuan gitu. Nah ini mungkin Mbak Baby sedikit bisa menyampaikan Mbak, tadi setelah mendengar dari, tapi masih ada ya satu yang bertanya ya, atau kita dengarkan dulu ya Mbak, satu pertanyaan lagi dari Mbak Meta. Silakan Mbak Meta, apa Ibu Meta? Iya Pak, saya usul. Ya. Saya usul Pak, supaya lebih murah kosnya, kenapa nggak ada sharing kitchen yang dibuat oleh BPOM dan para UMKM jadi kenanya lebih murah. Karena kan dari BPOM banyak sekali tuh aturannya, harus begini, begitu standarnya. Ya. Nah, menurut saya BPOM aja yang buat dapur sharing kitchen-nya ini, dan para UMKM ini nanti tinggal bayar, tapi kan mereka nggak per tiap UMKM mereka bayar berpuluhan juta gitu loh Pak. Karena UMKM juga nggak ada modalnya. Betul. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bu Meta. Jadi sebenarnya itu sudah lama kita teriakkan Pak. Mungkin dari Pak Joni juga dari dulu kita mengusulkan ada factory sharing itu ya. Factory sharing itu jadi UMKM tuh nggak perlu repot-repot lagi kan. Jadi dia bisa sewa di situ yang memenuhi standar yang udah BPOM gitu. Nah itu yang kita sebenarnya pengen pemerintah memfasilitasi itu. Misalnya di suatu wilayah didirikanlah satu factory sharing, nanti si UMKM-nya tinggal ke situ, produksi apa disesuaikan dengan standar yang baik itu. Mungkin untuk berikutnya silakan Mbak Baby, mungkin ada yang perlu ditanggapi, silakan. Iya, menanggapi sedikit aja kali Pak, untuk yang saya lihat, kalau saya lihat gitu, UMKM kita tuh kurang mengerti permintaan pasar Pak. Ya. Nah, sangat penting buat teman-teman UMKM itu fokus, misalnya gini, jangan cuma fokus pengen ekspor. Nah, pengen ekspor itu harus diperdetil gitu, mau ekspor kemana gitu, pasarnya mana gitu. Let's say gitu, teman-teman mau ekspor di UAE. Habis itu pasarnya apa? Di sana tuh marketnya juga besar banget gitu.
kayak contoh kasus aja yang kami lakukan di kopi kecil gitu. Kalau melihat kopi di UAE itu pemainnya luar biasa besarnya. Kopi Indonesia itu bukanlah kopi terbesar di sana. Di sana yang paling besar adalah dari Brasil. Udah gitu ada dari Ethiopia. Kalau melihat itu kan rasanya kecil hati ya, kalau kita hanya melihat seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya UMKM harus mengerti bahwa ada niche market yang maksudnya adalah ada market kecil yang bisa kita ambil gitu. Tapi kita harus tahu in details permintaan mereka apa gitu. Jadi misalnya mau jual abayanya itu mau yang targetnya siapa? Habis itu pelajari lifestyle-nya, pelajari harganya dan pokoknya sampai detail gitu. Jadi jangan cuman mau tujuan ekspor. It's not a goal. Export is not a goal gitu. Kita harus ngerti bahwa yang mau kita lakukan apa, yang kita mau jual apa gitu. Jangan cuma mau ekspor. Kalau mau ekspor kan ke seluruh dunia ini, bagaimana bisa kita memenuhi keinginan seluruh dunia ini gitu kan? Kita cuma kecil gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah harus detail dan paham betul permintaan pasar kita gitu. Ada lagi Mbak Bebi? Itu sih. Ya, itu sudah mantap. Itu aja. Oke, saya mau undang teman saya dulu nih, mahasiswa Uda Iskandar. Ini sekalian gini ya, saya minta tolong dulu. Saya kan belum sholat asar, jadi tolong di-handle dulu. Mas Uda Iskandar bertanya, saya tunggu. Nanti tolong dimoderatorin dulu. Saya sekitar 10 menit ya, boleh ya? Oh iya, makasih Pak Ayud, Dayud, makasih. Udah saya jadi apa nih, moderator atau makasih Tanya dulu acaranya. boleh, habis itu moderator ya. Oh ya, gitu tinggal ya. dulu sebentar ya, izin Bapak Ibu. Okay. Pak Joni, makasih tadi saya dari Pak Ayud, Pak Edi, makasih acaranya. Dari pagi saya mau nunggu ini ketiduran awal-awal nih, maka pas bangun saya langsung online. Tadi menarik, tadi saya mau jumping dikit aja, menarik yang disebut Bu Meta itu memang harus ada sinergi ya, jadi tidak semua punya dapur yang standar nasional, standar tinggi itu kita tuh habis uang untuk bikin dapur gitu. Itu saya setuju banget itu. Mau jual rendang nanti investasinya habisnya buat dapur aja semua. Kenapa dapurnya nggak satu, yang lain nyewa. Jadi harus ada seperti itu saya penting banget. Nah untuk sinergi ini mungkin teman-teman di udah tahu kerjaan kami. Itu yang tidak kalah pentingnya itu si sales force-nya. Salesforce-nya nggak pernah dibangun selama ini. Nggak pernah kita bangun Salesforce, selama kita bangun pabrik doang. Semalam saya ngopi sama orang Saudi Arabia di Kemang, Pak Joni. Dia ekspor sayur ke Saudi. Akhirnya dia buka kantor di Jakarta. Saya langsung tembak to the point, Pak. Bukannya Bapak buka kantor di sini itu bukan ongkos yang banyak tuh. Ya iya, Ndar. Karena nggak ada yang bisa wakilin saya di sini. Mau tamu saya harus buka kantor di sini. Jadi kita nggak membangun Salesforce-nya, Pak Joni. Akhirnya dia ke sini juga bikin kantor kan. Nah, yang disebut barusan tentang kebersamaan, ngerti market terhadap UMKM itu another job itu. Regulasi itu job yang statis. Dibaca, Anda baca sekarang, Anda baca besok nggak berubah-berubah. Tapi people itu kerjanya 24 jam. Nah, UMKM itu nggak ada salesnya. Makanya kami, walaupun kerjaan kami di situ, saya malah encourage, ayo dong bikin another perusahaan seperti Karim gitu ya. Bikinlah Salesforce, kemudian datang ke desa-desa, aku tuh bisa jualan ini untuk desa Anda, saya dong jadi marketing manajernya. Ya saya digaji ya, tapi gajinya ya dia bisa memegang 10 desa gitu Pak Joni Sinaga. Satu anak muda itu misalnya Porang lah sekarang, dia bisa pegang 10 desa, 10 desa menggaji dia. Berarti gajinya cuma untuk satu desa cuma 1/10. Masa kita nggak mau sih gitu loh. Dan kita mendidik anak muda itu. Dan ini betul perlu kebersamaan. Kalau kita memang marketing force-nya kepada si anak muda itu, umur 25 namanya Doni, ya kita konsisten dari desa kami marketingnya Doni ya. Jadi mereka nyaman dengan pekerjaannya. Tidak yang duluan, yang paling murah. Karena dia kerja. Kadang-kadang datang orang, ya Doni bukan kamu yang bawa. Ya bukan dia yang bawa detik itu. Tapi mungkin kerja dia bulan lalu menginfluence orang ke situ, dia udah kerja capek. Nah, Pak Joni,
Pak Ayud, Pak Edi, hal kayak gini kita kayaknya perlu duduk bareng nih. Harus dididik anak mudanya jadi sales force-nya juga. Jadi produsen sudah ada. Marketingnya tuh masih kosong banget, kosong melompong. Kemarin bulan lalu, baru selesai minggu lalu kita bikin masterclass on export. Orang bingung begitu ngajarin ekspor. Kita 1 bulan kita ngajarin ekspor, kita tidak pernah di kelas membahas apa FOB di logistik. Apa LC di finance. Saya bilang, LC, FOB, Anda nggak perlu masuk kelas. Di Google udah ada. Begitu Anda mau masuk kelas namanya master, kita bicara beyond that. Beyond di situ bicara komplain, ini manpower-nya nggak dididik selama ini gitu loh Pak Joni, Pak Edi. Semungkinnya saya rasa kayak gini kita perlu duduk bareng ya. Jadi kalau tadi sarana produksi udah mau bareng, ayo orang marketingnya dikumpulin juga. Mungkin ikut sama Pak Joni sekali negosiasi ketika Pak Joni lobbying, itu dia sekarang kan bisa by Zoom. Dia nonton how is diplomat to do negotiation gitu Pak Joni. Oh gini ya caranya, knowledge-nya dapet. Nggak selalu berdagang itu harga saya 20.000. Datang temennya kompetitor itu dari desa tetangga. Kalau saya 11.000. Datang lagi, kalau saya 18.000. Akhirnya di bawah harga pasar lagi kita dapatnya. Cobalah berkumpul dari kecamatan kami harga 20.000 ya, tenang gitu loh. Jadi itu yang belum dibangun Pak Joni mungkin. Betul sekali Pak Nandar. Kalau pengusaha, kalau misalnya pemerintah Amerika itu melakukan negosiasi, di belakangnya itu para pengusaha. Iya. Langsung kalau misalnya, oh ini nggak bisa itu. Kita ya seperti yang saran Pak Nandar tadi, kalau bisa sih begitu. Tapi saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Nandar tadi karena ada contoh lah, mudah-mudahan Pak Samsul Bahri ada di sini dari Madura. Itu mereka ada 9 orang dari luar Madura, terus mau bantu petani di Madura, Pak Isnandar. Ya. Lalu mereka lihat ada ubi jalar. Ya. Ubi jalarnya ini mau dijual karena harganya kalau sudah panen Pak Nandar turunnya sampai lebih baik nggak dipanen gitu. Terus ya akhirnya mereka ketemu dengan eksportir ubi jalar. Ternyata dibilang, aduh ubi ini nggak bisa kami ekspor nih, tapi kalau mau kami kasih bibit, nanti kalian tanam, kami beli. Benar, mereka kasih yang 9 orang ini membentuk koperasi dan mendatangi para petani. Mau nggak kalian mengganti ubi jalarnya dengan ini? Terus nanti harganya misalnya di pasar nih Pak Nandar ya 15.000. Terus yang koperasi ini membeli dengan harga 20.000 karena nanti dijual ke perusahaan itu kan 25.000. Ya. Petaninya saking senangnya dia bilang, Pak nggak usah 20.000 Pak. 15.000 aja kami udah senang karena dulu kalau panen nggak ada harganya. Akhirnya karena mereka kasihan, mereka bilang kalau gitu 16.000 aja deh. Dan itu senangnya luar biasa. Sekarang sudah di 4 kabupaten katanya di Madura. Jadi hal seperti ini yang dibilang Pak Nandar tadi, ya tadi petani kita nggak sampai ke situ pikirannya ya. Yang penting dia tanam aja dan kalau sudah panen nanti ya dia kecewa. Ternyata dengan sentuhan kecil yang sekarang mereka udah 32 katanya di koperasi itu, dan bukan hanya di pertanian tetapi di peternakan dan perikanan, bahkan mereka kombinasikan dengan daur ulang itu Pak Nandar. Jadi sekarang di Madura itu bungkus Indomie nggak ada yang terbuang karena ya, mereka bisa olah, katanya ada 11 jenis plastik yang mereka olah dan dijual kembali gitu. Itu ya, kan betul. Luar biasa. Nah, ini karena duduk bersama itu tadi Pak Nandar. Itu Pak Joni, kita duduk bersama. Gini aja menurut saya Bapak dan Ibu, ini ada rotten word ya. Namanya broker itu udah rotten namanya, jadi rusak ya Pak Joni ya. Saya cuma ayo kembalikan ke statusnya yang betul. Kalau menurut saya, ketika anak-anak ini kita didik jadi sales, simple kok bagaimana ngontrolnya. Dia tidak terima uang, dia tidak trader, uang masuk ke petani, tapi jelas komisi dia di situ berapa ya Pak Joni. Jadi benar. Jadi nggak ngomong, lu bilang 1 juta, kira-kira lu jual 1,5 kali, nggak ada asumsi begitu. Iya benar. Udah, dia balik,
ini transfer nih ke petani, saya salesnya loh, mana jatah saya setelah itu. Tapi sebelum saya kerja, Anda juga gaji saya. Benar. Nah, selesai itu urusan. Kalau enggak, nih petani juga udah mencangkul, cari bibit, belajar marketing, belajar apa itu Qatar dan Bahrain, bedanya apa Arabnya. Nanti, Pak. Betul. Gitu ya, sorry saya dapat tugas dari Dayud malah. Oh, Dayud udah muncul. Dayud silakan. Baik, terima kasih Uda Isnandar. Nah, itulah tadi saya dengar sekilas pola-pola itu langsung kita lakukan dengan Mbak Baby nih. Jadi kita mencoba membangun kolaborasi ya dengan Mbak Baby. Bagaimana caranya teman-teman UMKM ini kita seperti yang tadi saya juga contohin ya. Jadi ada produk yang kita mau coba itu seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat. Ini ternyata teman kita yang produksi briket ini sudah kemana-mana ternyata. Tapi dia nggak punya brand. Udah ke Rusia, sudah ke Qatar juga. Nah itu saya bilang, wah kalau gitu dia sih nggak mau pusing dengan brand. Dia bilang, pokoknya mau pesan berapa dibikinin sesuai standarnya. Nah nanti itu bisa kita latih ya Mbak Baby ya. Jadi mungkin nanti kita bisa co-branding lagi, mereka juga setuju. Nah kayak gini juga, ini adalah minyak kelapa, ini VCO dan saya sudah lihat tadi, dan ini produksi kita juga sudah kita siapin, yang sub kopi ini, mungkin Mbak Baby bisa lihat kan? Nah itu. Bisa Pak. Ya, kemasan. Jadi nanti memang produk-produk itu Pak, saya akan pelajari in details. Di UIRI mereka maunya seperti apa, packagingnya mau seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah itu input itu yang akan saya berikan ke Pak Ayud untuk nanti ngebantuin teman-teman mempersiapkan diri. Nah, itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi informasi itu yang kita butuhkan. Jadi market intelligence dan riset market itu yang teman-teman UMKM itu belum biasanya Mbak. Nah itu yang sebenarnya disitulah kita menjembatani teman-teman. Biar kita bisa menyiapkan produk yang bisa dijual, bukan yang bisa kita buat ya. Jadi selama ini kan kita mencoba, saya membalik mindsetnya teman-teman UMKM itu, cobalah buat produk yang bisa dijual, bukan buat produk yang bisa kita buat. Nah biasanya itu, karena teman-teman biasanya, saya bisanya bikin ini aja. Tapi dia nggak mikirin kalau nanti nggak bisa dijual bagaimana. Nah ini yang kita harus juga merubah mindsetnya supaya sekarang kalau bisa, buatlah produk yang bisa kita jual. Nah itu nanti kita berkolaborasi dengan Mbak Baby, juga dengan Bu Kartini, dan nanti juga dari Ibu Amy yang dari Norwegia ya, Skanesa, itu memberikan input loh yang kayak gini loh yang dibutuhkan di sini loh. Saya melihat kayak VCO aja misalnya, itu harganya berapa gitu kan, di kita berapa gitu. Nah dengan teknologi sedikit, dengan dikemasan yang bagus, harganya bisa berkali lipat. Nah itu yang harus kita belajar, bagaimana caranya mengikuti standar-standar yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kartini juga tadi kan. Nah itu kan perlu waktu. Jadi ini bukan pekerjaan singkat teman-teman UMKM. Ini adalah pekerjaan kita bersama. Ini adalah panjang urusannya, nggak bisa kayak kita jualan di warung seperti biasa, kita langsung jual langsung dapat uang. Tidak, tapi ini perlu waktu ya. Jadi berikutnya nih sudah ada yang nanya, saya mau coba kasih kesempatan dulu. Ibu Bapak Sudargo Mori ya. Silakan Pak Sudargo Mori. Terima kasih atas waktunya Pak Ayud. Ya, silakan Pak. Saya sudah beberapa kali mengikuti acara seperti ini. Setiap kali mengikuti itu semangat saya malah bertambah terus. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman tadi saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan Pak Joni sama Pak Nandar, bahwa memang harus ada yang yang mengayomi gitu loh. Ya. Harus ada seperti saya ini yang punya ikan sama teman-teman dan lumayan banyak, ratusan ton ada. Ikan apa tuh Pak? Ikan kerapu cantang, istilahnya kerapu budidaya. Nah, kita itu berharap bahwa ada yang sebentar, ada kincir. Pak, kincir patani sih. Mohon maaf. Apa-apa. Ditambah ya. Ya, santai aja.
ada yang memberitahukan kita, terutama terkait dengan ikan ya. Ikan ini loh yang dibutuhkan sama yang di sini. Nah, kalau tidak gitu, kita bisa memberitahukan, ini saya punya produk atau punya bahan ikan seperti ini, bisa tidak dibawa ke sana. Nah, itu kalau bisa seperti itu, insya Allah nanti mungkin setiap ada seperti ini, ada satu saja yang bisa nambah untuk ekspor, itu kan sangat luar biasa sekali. Kita tidak butuh terus kita jadi eksportir semuanya, enggak. Ya. Mungkin satu saja, nah, nanti akan menambah. Ada seperti ini lagi, satu lagi, tambah satu lagi eksportir. Saya kira itu sangat luar biasa itu Pak Ayud. Terus yang kita harapkan, terutama saya dan teman-teman, sebetulnya kita punya bahan, tapi tidak bisa menembus ekspor karena kita tahu jalannya. Nah, siapa tahu nanti ada satu atap istilahnya gitu, inilah eksportir. Kalau mau ekspor apa, ke sini. Ini terkait dengan ikan. Ini yang dibutuhkan ikan ini. Nanti yang kopi, ini terkait dengan kopi di sini ini. Seperti itu. Yang kita harapkan seperti itu. Setelah ini mudah-mudahan ada jalan maju. Istilahnya agar kita bukan hanya di dalam diskusi tapi ada follow up-nya gitu. Ya Pak. Betul. Gitu. Itu yang bisa saya usulkan. Mudah-mudahan kita punya produk kerapu. Sebetulnya kerapu ini sudah bisa masuk. Yang saya tahu itu kalau kita kan saya juga nyuplai pabrik, jadi itu bisa katanya sampai Amerika gitu loh. Iya. Tapi kita sendiri tahu kalau kita masuk pabrik itu harganya untuk sekarang ini memang sangat tidak cocok sekali gitu. Kita bisa panen tapi masih rugi. Nah, siapa tahu ada terobosan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin yang di Qatar, yang di Dubai gitu. Oh, oke, nanti kita carikan pasar. Nah, itu yang sangat kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau ada nomornya Pak Sudar Gumari ya, nanti biar kita masukkan di WhatsApp grup kita. Ada. Siap. Ditulis di chat ya Pak Sudar Gumari, jadi ini bisa lihat langsung nomor WA-nya ya. Sudah. Ya, WA ke saya juga ya, sekalian nomor saya kan ada di layar ya. Oke. Mudah-mudahan ketemu jodohnya Pak. Jadi kita memang berusaha mencari peluang-peluang ya. Jadi menemukan gimana caranya produk-produk kita itu ada pembelinya. Ya, baik. Hadir dari Jogja Bapak. Dari Jogja mau bertanya silakan siapa? Iya, saya Bu Suci. Ya, silakan Bu Suci. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, perkenalkan saya Suci dari NMI, Musyawarah Ramadhani Internasional. Nah di sini saya to the point aja Bapak, saya tadi sudah bisa menganalisa sejauh mana narsum memberikan arahan pemaparannya, itu sangat bermanfaat sekali untuk para UMKM. Dan di sini yang menggelitik saya adalah ada beberapa pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Itu menyatakan adalah factory kitchen atau factory sharing. Di situ juga ada katakanlah para UMKM, permodalan UMKM juga, terus untuk produk-produk yang layak dijual juga. Nah, di sini yang menjadi permasalahan saya adalah khususnya kami sendiri para pelaku-pelaku UMKM, membawahi pelaku-pelaku UMKM di antara kurang lebih 1.400 para pelaku UMKM. Nah, di sini saya sendiri kesulitan, dalam arti kesulitan pada saat kita mendapat PO dari luar, seperti makarel oil, tuna oil gitu kan, itu kita mencari para UMKM yang siap dengan legalitasnya. Itu ternyata para UMKM itu mengalami kesulitan tentang legalitas. Sedangkan secara pribadi kan kalau diusahakan untuk mencari sendiri biayanya sangat besar, tidak mungkin. Mungkin kita akan minta pendampingan di beberapa kementerian, khususnya
Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Koperasi untuk memfasilitasi supaya para UMKM ini bisa mendapatkan legalitas produk. Yang mana produk-produk mereka itu, alhamdulillah kita sudah membuat katalog. Alhamdulillah menarik sekali dan banyak peminatnya di luar. Kan kita juga mempunyai tenaga IT yang nyuwun sewu ya alhamdulillah itu bisa menembus beberapa pasar Eropa maupun Timur Tengah. Nah, saya kesulitannya cuma satu, yaitu legalitas. Kedua, factory kitchen atau sharing factory. Terus ketiga, katakanlah permodalan juga, karena beberapa UMKM memang kesulitan permodalan juga. Kita fasilitasi dengan beberapa kemampuan kita sangat terbatas, tapi tidak semua kita handle semua. Nah, para pelaku UMKM ini yang siap produknya untuk dipasarkan dan kita pasarkan, ternyata mendapat sambutan luar biasa dari luar. Ternyata belum mempunyai legalitas yang lengkap, saya Bapak. Terus saya kesulitan juga mencari UMKM yang mempunyai produk oil, katakanlah seperti tuna oil, makare oil. Ini alhamdulillah kita mendapat beberapa negara dengan PO yang seperti sarden, tapi bukan sarden, tadi tuna. Sebegitu, tapi ini belum ketemu. Mungkin nanti dengan diskusi sore hari ini, lewat webinar ini, mungkin ada masukan-masukan ataupun ada UMKM yang bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Nanti bisa menghubungi kami, permasalahan-permasalahan itu bisa kami atasi Bapak, karena kami sudah menyanggupi itu. Jadi mohon ini salah satu bisa dibantu. Terus kedua, kemarin kita berkala juga dengan China, ya. Kita kesulitan salah satu masalah harga. Ini mau tidak mau kita harus menyadari kalau Cina itu nyuwun sewu, harga itu selisih 1.000 aja. Itu mereka akan memutus. Selisih 1.000 pun mereka akan memutus, Bapak. Nah, bagaimana supaya para pelaku UMKM ini tidak terpinggirkan, dalam arti ya, tidak terpinggirkan dengan negara Cina. Karena selisih 1.000 kita PO kita sekali diputus. Nah, itu menjadi permasalahan kita. Kenapa Cina bisa memberikan harga yang begitu rendah, sedangkan kita para UMKM, pelaku UMKM khususnya yang ada di Indonesia sendiri, di bawah suatu tekanan yang amat sangat mengenai harga. Ya. Nah, kita berhitung masalah produksi, masalah operasional, semuanya kita hitung semua. Itu kadang-kadang mepet sekali Bapak. Nah, ini mungkin yang perlu PR yang perlu kita bareng-bareng kita kuncai. Iya, betul. Saya mohon keluhan panjenengan sedoyo. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Unek-unek saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Hairussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang masalah harga, nah saya juga tidak setuju tuh kita perang harga itu, saya nggak menganjurkan itu. Jadi perang kualitas, jadi kita jangan bermain di harga, tapi mainlah di kualitas produk. Jadi sebetulnya saya mengundang juga ada teman kita, dia mengekspor dari Sumatera Barat itu kopra ya, kopra dan turunannya lah. Itu dia justru didatengin oleh pembeli-pembeli yang bersaing harga, justru maksudnya lebih tinggi, mana yang lebih tinggi, karena permintaannya sangat banyak, mereka nggak bisa nutupi karena kualitasnya memang bagus, dia punya kopra, jadi atau dia punya VCO atau apa turunannya itu dia punya kualitas yang bagus, jadi orang berani beli dengan harga mahal gitu loh. Jadi kita jangan takut, produk kita itu sebenarnya kalau kita punya standar atau kualitas yang baik, jangan kita menjatuhkan harga gitu loh. Jadi kita harus bisa mempertahankan gitu loh ya. Jadi kalau produk kita bagus, insya Allah harganya akan bisa menyesuaikan. Itu jadi jangan takut. Jadi kita jangan main perang harga. Jadi mainlah kualitas. Kalau kualitas kita bagus, kenapa takut gitu? Berapapun orang akan beli, pasti akan balik lagi. Mungkin itu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin bisa kita diskusi bareng bagaimana solusinya. Tadi kita juga dengan mungkin Pak Joni ada sedikit mau ditanggapi, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ayud, dan masukan dari Mbak Suci ini bagus sekali, terutama karena
membina beberapa UMKM ya. Kalau ada nomornya Bu Suci nanti biar kita bisa berhubungan, terutama yang terkait dengan pemerintah, nanti kita mungkin bisa kerjasama dengan pemerintah Provinsi Yogyakarta. Dan ini sebenarnya kembali lagi Pak Ayud, kebetulan kan ini ibu gitu, jadi peran perempuan itu memang kalau diberikan kesempatan luar biasa, dan itu yang ditekankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini. Ternyata kalau diberikan peran kepada perempuan, hasil pembangunan itu justru lebih baik gitu. Jadi kalau bisa nanti mungkin apakah lewat Pak Ayud, Bu Suci ya, biar kita bisa kerjasama. Kalau terkait dengan pemerintahnya nanti kita bisa lebih mudah karena sudah terbiasa. Untuk kegiatan lainnya nanti kita bisa carikan jalan keluarnya. Pasti ada, dan saya kira Bu Suci memberikan masukan yang begitu baik ya. Hanya beda harga 1.000 saja, nanti sudah lain gitu. Dan memang itu yang terjadi di dunia ini saat ini Bu. Kadang-kadang hanya untuk menurunkan harga dibuat 0,0 sekian gitu. Kami lebih murah padahal 0,0 sekian aja gitu. Lebih murahnya, tetapi itu sudah bagian dari pemasaran. Tapi seperti Pak Ayud sampaikan tadi, kualitas itu lebih penting. Dan banyak negara di dunia yang heran, misalnya selama ini dia beli produk dari Cina, dari Tiongkok. Setelah mereka lihat produk yang kita buat, ternyata kualitasnya lebih bagus. Cuman mereka selama ini nggak tahu gitu bahwa Indonesia bisa memproduksi. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang tadi sejak awal Pak Ayud bilang kalau kita duduk bersama, semua pihak, tapi nggak bisa hanya misalnya, harus semuanya, dan pandangan-pandangan seperti Bu Suci tadi itu akan menguatkan kita untuk mencari jalan keluar yang bisa diterima semua gitu. Makasih Pak Ayud. Baik, terima kasih Pak Joni. Ya, mungkin pemerintah yang punya kekuatan untuk bisa menyatukan, mengumpulkan kita semua. Jadi kita duduk bareng, rembuk, bagaimana cari solusi dari persoalan-persoalan yang kita temukan di dalam webinar-webinar yang kita adakan. Mungkin terima kasih banyak Pak Joni, itulah tadi karena waktu kita juga kita sampai jam 5:30 ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita mau berbuka puasa juga, mungkin teman-teman di Indonesia bagian timur sudah ya tadi ya. Ada lagi yang mau ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya minta dari Mbak Baby mungkin, atau Pak Edi Ganepo masih bergabung dengan kita, Pak Edi. Ada yang mau ditanggapi? Nggak ada? Oke. Mungkin dari Mbak Baby kali, mungkin kita untuk closing statement, Mbak Baby, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Jadi kita sudah ada kesepakatan, misalnya dengan Mbak Baby berusaha lebih fokusnya kepada teman-teman yang mikro kecil ya Mbak Baby ya. Kita akan mencoba mendorong, membantu dengan kemampuan kita yang ya seadanya, yang sesuai dengan kemampuan kita coba dulu. Nah itu tadi saya mau perlihatkan lagi, kita tes tes marketnya itu tadi nih yang kita sudah coba sama Mbak Baby, akan kita coba lakukan adalah sabun kopi, terus briket arang batubara ini, terus minyak kelapa, dan satu lagi garam Bali ya, tadi sudah dikirim barangnya dari perjalanan, mungkin nanti kita bisa koordinasikan. Nah teman-teman, mohon kiranya yang punya produk silakan isi di link yang kita sudah bagikan ya di WA Group. Jadi nanti sewaktu-waktu misalnya ada permintaan tentang ini, nah kita kan udah punya datanya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal menghubungi Bapak Ibu bagaimana itu bisa dipenuhi nggak dengan standar yang diminta dari pembeli. Nah itu ini juga saya sebenarnya pengen menyapa Bu Emi. Bu Emi ini ada di di Zoom kita ini, tapi Bu Emi apakah dengar? Uni Emi Jagersen dari Norway. Mungkin dia monitor aja kali sambil saya nggak tahu di sana jam berapa.
Oke, silakan Mbak Bibi. Apa ya Pak? Gini aja, semangat aja buat teman-teman gitu. Kita memang kan kita kecil ya, oleh karenanya kita harus bergotong royong biar bisa sama-sama maju gitu kan. Dan jangan terlalu berharap kepada pemerintah gitu untuk bisa mensupport kita gitu. Betul. Kita mungkin yang harus malah mensupport mereka gitu, walaupun kita kecil gitu kan. Itu pengalaman kita itu pengalaman kita. Jadi dari awal kita nggak pernah minta tolong pada siapapun dari pemerintah Indonesia. Pokoknya ya kita maju aja sendiri gitu, cari tahu sendiri, usaha sendiri gitu ya. Gitu. Dan jadi kita bisa sebaliknya malah yang mensupport Indonesia gitu aja. Jadi jangan patah semangat, harus tetap semangat. Baik, terima kasih Mbak Baby. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa berjalan dengan baik ya. Pilot project kita mudah-mudahan nanti akan merembet ke yang lain-lain. Saya berusaha juga, kita nggak mau gembar-gembor, nggak mau ini, tapi kita lakukan aja yang baik kita bisa. Mudah-mudahan nanti bisa produk-produk UMKM kita ini bisa memenuhi syarat dulu. Pertama itu yang bisa kita lakukan di Indonesia perlu apa saja, misalnya perizinan, kemasan, foto produknya, apapun kita coba benahi dulu. Jadi sambil kita jalan cari pasarnya, tapi produknya kita juga harus ditingkatkan. Mungkin itu. Dari Pak Joni mungkin ada closing statement Pak, silakan Pak. Masih di mute Pak Joni. Mohon maaf Pak. Ya. Terima kasih Pak Ayub. Saya sangat mendukung acara ini. Mudah-mudahan produk kita boleh masuk Timur Tengah, khususnya Qatar dan Dubai, terutama karena kemampuan individu di sana cukup tinggi, sehingga produk kita menurut saya cukup potensial untuk masuk ke sana. Dan seperti kesimpulan kita dari apa yang disampaikan oleh Bu Oktaviana dan Bu Kartini tadi, bahwa kalau kita bersama-sama nanti kemungkinan produk kita bisa masuk ke Timur Tengah, tentunya ke seluruh dunia akan lebih baik lagi. Dan semangat terus, sekecil apapun usahanya, tetap semangat. Kalau belum ada usahanya, kita upayakan. Seperti tadi, ikan itu ya, kalau misalnya belum ada yang mau beli, kita upayakan dengan kerjasama. Ada satu contoh Pak Ayud ya, dari Jogja, dia membantu menjual ikan dari Ambon sampai dia bisa menyewa pesawat, dan sampai saat ini masih berlangsung. Itu luar biasa. Dia mempekerjakan pilot, dia mempekerjakan pramugarinya sesuai dengan standar yang sudah ada, tetapi ternyata bisa gitu. Kalau beliau bayangkan ke sebelumnya, beliau mengatakan saya nggak pernah membayangkan saya harus menyewa pesawat, tapi mungkin dipaksa keadaan, akhirnya itu bisa terjadi. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Pak Edi Ganevo di sini yang selalu mendukung Pak Ayud dan semua UMKM, pasti hasilnya lebih baik. Untuk Ibu Oktaviana dari luar dan Ibu Kartini nanti kita upayakan di setiap negara di dunia itu ada yang bisa kita hubungi semacam kontak person atau narahubung ya Pak Ayud ya. Itu paling tidak untuk mengetahui bagaimana sih keadaan di sana, apa yang dibutuhkan, nanti akan membantu. Terima kasih sekali lagi Pak Ayud, semangat terus untuk mengadakan webinar semacam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Sebagai penutup dari Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Edi Ganevo, silakan Pak Edi. Baik Pak Ayud, kedengaran Pak? Siap, kedengaran bagus. Tum. Ya. Terima kasih
Jadi sebagai penutup ya tentunya dari Kadin Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, pada peserta yang aktif maupun yang tidak aktif. Tentunya kita seperti tadi dikatakan Pak Joni, kita tetap harus semangat ya. Kita harus tetap siap. Jadi tadi dikatakan juga oleh Ibu siapa tadi, Ibu Kemi ya, Bu Okta ya, bahwa kita jangan terlalu tergantung dengan pemerintah. Artinya semua persyaratan-persyaratan untuk berusaha itu kita penuhi ya. Sampai di situ untuk pelaksanaannya tentunya spesifikasi atau permintaan dari buyer dari penyelenggara luar itu juga harus kita penuhin, dan untuk kegiatannya yaitu kita jangan terlalu tergantung, jangan minta suapin dengan pemerintah, tapi kita kerja sendiri karena itu akan lebih baik dan kita akan semakin mandiri. Tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Joni bahwa dari seorang pedagang ikan yang akhirnya terpaksa menyewa pesawat, yang akhirnya sekarang bisa mengerjakan pramugari dan pilot, itu sungguh hebat sekali. Jadi mudah-mudahan kita semua akan berhasil dengan semangat yang ada. Kita mulai dari kecil terus membesar dan membesar. Akhirnya kita bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir, kepada narasumber, Mbak Bebi, Mbak Kartini, Pak Joni, tadi Pak Profesor Sukoso, juga Pak Edi Ganevo, terus dari Kementerian Desa tadi juga ada. Jadi alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan banyak stakeholder ya di acara kita ini. Jadi kita tinggal bagaimana mengkolaborasikannya. Jadi supaya itu bisa menjadikan mencari solusi bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan di teman-teman UMKM. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang telah mengikuti webinar ini. Jangan bosan-bosan, kita akan terus berjuang bersama-sama. Dan untuk minggu depan, karena kita mau lebaran ya, jadi kita break dulu mungkin, nanti setelah lebaran baru kita adakan lagi kegiatan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di setelah lebaran nanti. Jadi kita bisa langsung aksi nyata, itu yang penting sekarang. Jadi kita sudah berapa kali webinar, nah hari berikutnya kita harus bisa melakukan aksi apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya di webinar, tapi bisa dilakukan di aksi nyata. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.